Hai semuanya, aku sekarang mau sharing tentang pengalaman aku mengurus rambut keriting ini, hidup dan mengurusi si rambut keriting ini. Dulu itu jujur aja, aku itu sempat minder banget punya rambut keriting. Kenapa? Karena aku tuh nggak seperti orang yang lain gitu. Jadi kalau orang lain tuh kan rambutnya itu iklan sampo gitu ya. Bahkan aku di keluarga aku pun sendiri tuh punya rambut keriting, cuman aku aja yang rambutnya bener-bener kayak gini gitu kan. Cuman ya seiring berjalannya waktu lama-lama bisa nerima. Bahkan dulu tuh sering diejek, kribo lah, terus gimbal lah, keriting lah, apapun itulah yang bener-bener bikin gak pede. Sampai akhirnya itu dulu aku tuh pasti selalu diikat rambutnya waktu sekolah. Aku nggak mau rambutnya dikurai. Oke, lanjut lagi. Tadi ada suara kucing ngeong-ngeong. Jadi dulu itu pokoknya zamannya sekolah itu aku bener-bener nggak mau rambutnya diurai. Pertama karena nggak pede, soalnya rambut aku keriting lagi. Oke, balik lagi. Udah dikasih makan kucingnya. Jadi waktu masa-masa sekolah itu aku nggak pernah mau diurai rambutnya, soalnya aku nggak pede karena rambutku itu keriting ngembang, karena kan masih kecil juga ya, jadi belum tahu gimana cara ngurusnya. Tapi itu berlanjut sih sampai aku kuliah kerja masih kayak gitu. Cuman setelah menikah mulai menerima kenyataan kalau rambutku memang begini gitu, dan aku mulai mencari-cari cara buat ngurus, karena udah mulai menemukan caranya untuk ngurus rambut keriting ini. Jadi aku malah jadi suka gitu sama rambut keriting ini. Oh ternyata bisa bagus juga ya gitu, walaupun rambut aku itu nggak kayak orang-orang yang lain, karena kan persentase orang yang rambut keriting sama enggak tuh kan lebih banyak yang enggak kan, lebih baik yang ngurus. Rambut keriting itu jarang, jadi memang kita harus ekstra mencari, selalu mencoba cara-cara supaya rambut kita ini bisa kelihatan bagus. Ini karena banyak noise di luaran sana, karena ini itu masih sore juga, jadi aku coba pakai headset ngomongnya biar nggak berisik. Terus apa ya, buat kalian-kalian yang mempunyai rambut keriting seperti ini, apapun jenis rambut keritingnya, karena kan rambut keriting tuh beda-beda ya, ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil, ada yang ke atas mengembang kayak gitu. Apa ya, jangan sampai nggak pede seperti aku dulu sih gitu, karena kita memang diciptakan itu berbeda-beda, dan memang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya tuh masing-masing gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kalian mungkin pasti deh waktu zaman-zaman ABG tuh bakalan ngerasa kayak, kok gue jelek sih gitu, rambut gue aku keriting gitu, gue pengen rambutnya lurus kayak gitu, terus melakukan rebonding, smoothing, yang which is gue pun melakukannya gitu kan ya. Nggak munak deh, gue juga ngelakuin itu, rebonding, smoothing berkali-kali, sampai pernah di sini tuh rambut tuh patah semuanya karena saking seringnya gitu. Jadi jangan berkecil hati, terimalah dirimu apa adanya, cintailah dirimu apa adanya, baru kita akan menemukan cara untuk membuat semuanya tuh makin terlihat indah. Dan juga untuk orang-orang di luaran sana yang selalu ngeledekin keriting, kribo, rambut mie, apalagi ya, rambut kunti. Gue pernah tuh dibilangin kayak gitu, rambut kunti. Hello, please, kalian tuh udah gak zaman lagi ya bully-bully kayak gitu. Dan pasti suatu hari kalian tuh akan menyesal dan akan sirik sama rambut keriting ini. Kalian juga bakalan pengen kayak gini, karena sekarang tren. Malah sekarang itu di salon-salon tuh yang banyak request itu untuk pengeritingan rambut. Kalau untuk rebonding sama smoothing untuk sekarang ini malah katanya tuh udah jarang banget orang yang minta kayak gitu. Nah, lihat kan, dunia ini berbalik. Jadi mungkin yang dulu ngebully, mungkin sekarang pada berbondong-bondong ke salon pengen dikeriting tapi nggak bisa, soalnya rambutnya los terus. Kita bahas dulu deh do and don'ts buat rambut keriting tuh kayak gimana. Jadi rules kalau misalkan kalian punya rambut keriting adalah jangan pernah menyisir rambut kalian saat kering.
karena itu akan membuat rambut kalian tuh mengembang seperti singa. Oke, terus yang kedua, jangan pernah lupakan conditioner, karena itu adalah holy grail dan itu wajib, harus, mau conditioner yang dibilas atau tanpa dibilas, itu wajib banget kalian pakai, para keritingers di luar sana. Dan yang ketiga itu don'ts-nya mungkin agak jorok sih, agak jorok sih sebenarnya. Jangan terlalu sering keramas, percayalah. Kecuali kalau misalkan emang kalian habis olahraga atau kegiatan yang memang berkeringat terus rambut jadi gatel, tuh nggak apa-apa keramas. Tapi sebisa mungkin usahakan jangan sering keramas, apalagi setiap hari. Ya 2 hari sekali itu udah maksimal sih, bagusnya 3 hari sekali. Emang jorok sih gitu, tapi emang iya, karena semakin sering rambut kalian dikeramas itu akan semakin kering dan semakin mengembang, teksturnya tuh hancur. Lalu apa aja sih yang boleh dilakukan buat rambut keriting? Yang boleh dilakukan adalah nggak usah beli sisir, itu udah pasti nggak akan pakai soalnya gitu ya. Terus udah gitu sering-seringlah pakai pelembab rambut, itu boleh banget. Jadi kalau misalkan orang yang rambutnya lurus itu akan lepek memakai produk pelembab rambut kebanyakan, tapi untuk orang rambut keriting kalian akan membuat rambut semakin bagus dan bersinar. Semakin banyak produk yang kalian pakai akan semakin bagus, nggak akan lepek, karena sebenarnya malah yang kita perlukan lepek supaya nggak ngembang. Oke, jadi sekarang langsung ya ke tahapannya. Aku ini udah habis keramas, terus oh iya, kalau misalkan habis keramas itu kalian ngeringin rambutnya itu jangan digosok-gosok gitu ya. Jadi kalian tuh si anduknya tuh diginiin aja. Nah, fungsinya diginiin itu, ini apa ya bahasanya ya, pokoknya digini-gini deh. Fungsinya itu adalah supaya si tekstur keritingnya itu nggak rusak. Nah, setelah itu yang pertama aku lakukan adalah aku pakai apa ini, Argan Moist Hair Mist, kelihatan sih. Nah, aku pakai Natura Republic. Cara pakainya gimana? Gampang, cuma tinggal semprot-semprot aja. Oh ya, BTW ini kondisi rambutnya itu udah setengah kering. Jangan pelit produk ya, semakin banyak yang kalian pakai, semakin boros, itu akan semakin bagus. Oke. Yang kedua adalah pakai conditioner tanpa dibilas. Aku pakai Pantene, ini penyelamat banget. Ini kalian harus punya ya. Terus kalau misalkan di sini dibilangnya adalah tuang ke telapak tangan seukuran koin, tidak cukup, kita tuang segini. Ini banyak sekali, tapi nggak apa-apa. Terus kita gini-giniin. Ini boleh kalian sisir jari, boleh di crunch ya, di crunch apa gitu namanya itu. Nah, ini supaya si tekstur keritingnya itu lebih terlihat. Tuh, beda kan? Nah, kita scrunch juga. Kalau mau disisir jari terserah, kalau mau keriting banget bisa diginiin, kalau mau nggak terlalu cruel banget kalian sisir jari aja. Nah, oke. Yang rata. Nah, setelah itu kita pakai vitamin rambut, bebas apa aja terserah. Tapi kalau misalkan aku sih ini pakai Ellipse yang buat hair color, karena rambut aku kan diwarnain. Jadi supaya warnanya tetap bagus, cerah. Tapi nggak tahu sih. Sama diginiin juga. Selesai. Mungkin kalau misalkan nggak biasa akan apa ya, ngerasanya tuh kayak ribet banget sih lo gitu, banyak banget sih produk yang lo pakai gitu. Tapi percayalah, ini tuh tidak lebih ribet daripada hair dryeran catokan yang aku. Itu tuh jauh lebih ribet, ini tuh jauh lebih simpel. Kita di sini tidak pakai
hair dryer nggak pakai catokan, kita memang harus kering secara alami supaya teksturnya juga nggak rusak. Terus tinggal pakai produk udah selesai, dan habis ini tinggal ya udah leha-leha aja gitu nunggu si rambutnya kering sendiri. Oke, jadi segitu aja sharingnya. Nanti aku akan ngeliatin setelah berapa jam lah ya kayaknya kering rambutnya hasilnya kayak gimana. Terus mohon maaf kalau selama tadi tuh banyak banget suara kucing-kucing karena ini pelakunya ya. Ini dia ngeong-ngeong terus, nggak tahu kenapa, padahal udah dikasih makan. Kayaknya pengen ikutan nongkrong di video. Ya, ini hasilnya setelah 2-3 jam rambutnya udah kering. Nah, jadi kelihatan banget ya teksturnya itu terdefinisi. Nah, kalau udah kayak gini, jangan diapa-apain, jangan keseringan dipegang, jangan juga disisir ya, apalagi disisir itu jangan, pasti langsung ngembang banget. Oke. Jadi segitu aja tipsnya, semoga bermanfaat buat kalian yang punya rambut keriting, oke? Terima kasih buat kalian udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga bisa follow Instagram aku @asriamangpraja. Thank you.